Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Salam sejahtera selalu buat kita semuanya. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu hal yang apapun. Dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah hari kedua untuk MPLS. Dalam hal ini kita akan menyampaikan materi tentang tata krama. Kita ketahui bersama bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial dan kita tidak lepas dengan orang lain. Makanya dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan ada 3 poin yang harus kita tekankan di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah tata krama kita dengan warga sekolah, terutama pertama pada Bapak Ibu guru. Bagaimana kita dengan Bapak Ibu guru harus betul-betul harus sopan, harus santun, harus menghargai beliau karena beliau adalah orang tua kita di sekolah. Ini penting sekali, makanya dalam hal ini saya harapkan anak-anak semuanya belajar untuk menghargai siapapun, dimanapun dan kapanpun kita harus menghargai. Karena apa? Karena manusia itu betul-betul harus membawa diri kita menjadi manusia yang betul-betul bijak menghadapi suasana apapun. Karena kita adalah makhluk sosial yang tidak lepas dengan orang lain. Saya harapkan anak-anak juga harus mampu untuk apa? Untuk bisa memahami dirinya sendiri, bahwa kita harus selalu menjaga diri kita untuk selalu bersikap hormat. Ini kunci utama. Terus yang kedua adalah tata krama berpakaian. Maka saya harapkan anak-anak nanti kalau sudah memasuki di lingkungan sekolah, maka perlu dijaga tentang etika berpakaian. Pertama, pakaian harus dimasukkan, harus pakai ikat pinggang, pakai topi. Kalau pas hari Senin waktu ada upacara bendera juga harus pakaiannya sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh sekolah. Ini penting sekali. Ini adalah sebuah bentuk kedisiplinan. Makanya ini perlu saya sampaikan, anak-anak harus betul-betul mengingat bahwa aturan sekolah ini untuk kebaikan kalian semuanya. Maka saya harapkan dengan kegiatan-kegiatan apapun di sekolah ini pada hakikatnya untuk memberikan kedisiplinan, memberikan kepercayaan untuk kalian semuanya, bahwa sekolah pada hakikatnya adalah untuk membentuk karakter kalian. Bagaimana kalian dari SMP ke SMK itu harus ada perubahan. Jangan sampai kita dari SMP ke SMK tidak ada perubahan sama sekali, maka kita rugi sekali. Maka hal kayak gini perlu kita terapkan, bahwa kedisiplinan dalam berpakaian harus sesuai dengan aturan agama ini perlu sekali kita terapkan. Jangan sampai kita berpakaian yang justru menjatuhkan harga diri kita sebagai makhluk yang betul-betul punya harga diri yang tinggi. Maka dalam kesempatan ini saya menghimbau untuk anak-anak sekalian, karena kita orang yang beragama, gunakanlah berpakaian yang sopan. Jangan sampai kita ikut-ikutan, justru itu akan merendahkan diri kita. Terus poin yang ketiga adalah tata krama belajar. Maka ini penting sekali kalau anak-anak nanti sudah mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah, maka yang paling terpenting sebelum Bapak Ibu guru masuk ke ruangan, maka harus dirapikan. Ruangan harus bersih dan buku-buku dipersiapkan, semuanya harus sudah siap. Tanpa harus diperintah oleh Bapak Ibu guru, saya harapkan anak-anak harus sudah siap. Karena ini bentuk adalah tata krama belajar. Biar kita nanti mendapatkan ilmu yang berkah, manfaat, dan akhirnya bisa kita kembangkan nanti di lingkungan masyarakat kita. Makanya anak-anak saya harapkan nanti kalau sudah di lingkungan sekolah tentang tata krama belajar ini penting sekali, ya. Maka saya harapkan harus rajin berangkat, ya. Harus kita betul-betul mempersiapkan diri dan memperhatikan Bapak Ibu guru. Seandainya Bapak Ibu guru menjelaskan kurang jelas, maka kita wajib untuk bertanya, jangan diam. Maka ini adalah betul-betul harus dipahami. Kebanyakan anak-anak kadang-kadang sungkan untuk bertanya, padahal bertanya itu adalah sebuah jalan kita untuk memahami sebuah ilmu. Makanya nanti saya harapkan anak-anak
dalam kegiatan pembelajaran agar bisa berhasil, maka ada 3 poin yang betul-betul harus dipahami. Yang pertama, tata krama dengan warga sekolah, yaitu dengan bapak ibu guru, dengan kakak kelas. Nanti kalau yang punya adik kelas pun harus betul-betul kita jaga. Dengan orang tua harus kita hormati, dengan yang muda kita sayangi. Karena apa? Ini penting untuk keberlangsungan kita di kehidupan di dunia ini. Terus tentang tata krama berpakaian, ini sekali lagi saya tekankan betul-betul harus diperhatikan. Jangan sampai kita orang yang berpendidikan justru kita berpakaian yang tidak mencontohkan kita orang pendidikan, justru akan merendahkan harga diri kita sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk yang beragama dan makhluk yang berpendidikan. Makanya saya katakan harus dijaga etika berpakaian. Terus yang ketiga tentang tata krama belajar. Ini sekali lagi banyak di antara kalian belajar seakan-akan tidak penting, padahal ini penting sekali untuk masa depan kalian, ya. Karena sekolah ini bukan untuk mencari pekerjaan, tapi untuk mempersiapkan masa depan kalian. Karena tidak ada orang sukses tanpa pendidikan, semuanya ditempuh dengan pendidikan. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini saya menghimbau sekali lagi untuk kalian semuanya, walaupun kegiatan ini secara daring tidak bisa tatap muka, tapi saya harapkan bisa diambil hikmahnya, bisa diambil pelajarannya, sehingga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Memang sekarang kecanggihan teknologi sangat luar biasa, sehingga kegiatan pembelajaran pun tidak harus secara tatap muka, secara online bisa, ya. Inilah harus kita manfaatkan teknologi, walaupun ini ada keterbatasannya, tapi tetap kita harus semangat. Apapun kondisinya, kita harus semangat untuk belajar. Karena kegiatan ini bukan hanya sekedar kegiatan main-main saja, tapi betul kegiatan yang betul-betul harus kita manfaatkan untuk memberikan motivasi kita untuk lebih giat belajar. Ternyata banyak bangsa-bangsa lain yang lebih maju daripada diri kita, karena kita tidak mau belajar dari negara-negara lain. Karena negara lain sekarang sudah canggih, serba mesin, serba dengan kecanggihan teknologi, apapun dengan teknologi canggih. Kalau kita sudah teknologi canggih, maka akan memudahkan pekerjaan kita apapun. Dulu kita pakai ketik manual, sekarang sudah pakai komputer. Kita dulu kalau kita mau mendatangi saudara kita harus naik kereta atau mobil atau bis, ternyata sekarang bisa lewat telepon atau lewat HP. Ini saya katakan kemajuan zaman, ini perlu kita manfaatkan. Kecanggihan zaman atau kemajuan zaman ini betul-betul harus betul-betul kita manfaatkan. Karena apa? Tanpa kita manfaatkan, maka semuanya tidak akan berdampak positif untuk diri kita. Maka kita akan menjadi manusia yang ketinggalan dengan perkembangan zaman. Mungkin sebagai kesimpulan untuk kalian adalah bahwa hidup harus belajar. Apapun kondisinya harus belajar. Jangan pernah kita menyerah dengan keadaan. Walaupun kadang-kadang kita itu merasa kurang beruntung, tapi kita harus yakin bahwa setiap ada keinginan, setiap ada kemauan, maka di situ ada jalan. Inilah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang penting tetap semangat, karena kehidupan ini tidak ada kata tidak mungkin. Kalau kita mau berusaha, maka semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Karena kehidupan ini sebenarnya tinggal niat kita. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Apa yang kita pikirkan akan menjadi sebuah kenyataan. Maka mulai saat ini, mari kita tetap semangat, tetap kita jaga hubungan kita dengan keluarga, dengan saudara, dengan tetangga, dengan siapapun, juga dengan bapak ibu guru. Mari kita jaga, karena ini adalah penting untuk menambah keakraban kita, untuk menambah rasa percaya diri kita. Tanpa adanya keakraban dengan orang lain, maka kita tidak akan pernah merasakan kebahagiaan hidup. Dan kebahagiaan hidup itu bisa kita rasakan kalau kita bisa bersosialisasi dengan baik dengan orang lain. Maka dalam kesempatan ini saya harapkan anak-anak tetap semangat apapun kondisinya, tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ya, dan hindarilah dengan berkerumunan. Kalau mungkin di rumah, mungkin
bisa dengan keluarga, bisa untuk saling sharing atau untuk belajar, karena belajar tidak harus di luar, bisa di dalam keluarga. Inilah kesempatan. Dengan adanya pandemik ini, saya katakan punya dampak positif. Yang pertama adalah untuk mengakrabkan kita dengan keluarga kita. Yang kedua, kita harus banyak berevaluasi diri. Ternyata kita harus banyak untuk selalu menjaga diri, baik itu menjaga kesehatan atau mungkin menjaga kita dengan hubungan orang lain, agar kita untuk lebih berhati-hati. Makanya kita harus mensikapi dengan kondisi ini dengan sebaik-baiknya. Walaupun ada plus minusnya, tapi insya Allah semuanya akan bernilai positif kalau kita bisa mensikapi dengan baik. Semoga kegiatan-kegiatan ini bisa kalian ikuti dari awal sampai akhir. Insya Allah nanti akan membawa hal-hal yang positif dan membawa perubahan untuk kedepannya menjadi yang lebih baik. Memang semuanya butuh proses, dan kalau kita mau bekerja keras dan mengikuti proses, maka proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ini Anda harus dicamkan bahwa hidup adalah harus kerja keras dan harus mengikuti proses yang ada. Jangan kita ingin sukses tanpa ada proses, semuanya tidak akan bernilai. Justru dengan proses inilah akan memberikan nilai yang berarti, sehingga bisa memotivasi diri kita, juga memotivasi orang lain. Maka dalam kesempatan ini saya harapkan mari selalu semangat, ya, semangat dalam hal apapun. Karena kita itu kalau tanpa semangat semuanya tidak akan bisa kita kerjakan. Dengan semangat maka semuanya dapat kita lakukan, sehingga tujuan-tujuan kita dapat kita capai dengan baik, bahkan dengan maksimal. Inilah manfaatnya dengan kegiatan-kegiatan ini, walaupun tidak secara langsung, tidak tatap muka, tapi ada hal yang penting dapat kita ambil hikmahnya. Memang kegiatan-kegiatan ini harus betul-betul diikuti dengan seksama, juga betul-betul harus dipahami dengan secara detail agar kegiatan ini bermanfaat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.